Yeja adalah seorang janda yang bekerja sebagai petani ginseng dan menjual berbagai obat-obatan herbal. Ia memiliki seorang putra bernama Dojun yang mengidap keterbelakangan mental. Hari itu dari dalam rumahnya sambil memotongi rempah, Yeja melihat putranya diserempet mobil. Ia terlihat begitu mencemaskan putranya, padahal putranya baik-baik saja. Justru Yejalah yang terluka karena tangannya terkena alat pemotong rempahnya. Putranya Dojun memiliki teman bernama Jinte. Dojun lantas pergi bersama Jinte mencari mobil yang menabraknya di lapangan golf. Sesampainya di sana, Jinte merusak kaca spion mobil tersebut. Jinte dan Dojun lalu menunggu si pengemudi mobil di pinggir danau untuk diberi pelajaran. Dojun yang penuh rasa penasaran masuk ke dalam danau dan mengantongi banyak bola golf yang tenggelam di dasarnya. Dua sahabat ini kemudian membahas soal wanita. Dojun belum pernah tidur dengan wanita manapun selain ibunya. Berbeda dengan Jinte yang seperti sudah sering melakukannya. Mereka berdua lalu menghadang rombongan profesor yang akan main golf. Diketahui rombongan inilah yang telah menabrak Dojun. Jinte lalu menggertak rombongan ini. Ia juga mengancam dengan sebuah tongkat golf. Keributan itu akhirnya membawa mereka semua ke kantor polisi. Polisi tersebut menyarankan agar kedua pihak damai saja. Toh rombongan profesor ini sudah melakukan tabrak lari terhadap Dojun. Rombongan profesor itu sepakat damai asal Jinte dan Dojun harus membayar ganti rugi spion mobil mereka yang rusak. Dojun sibuk menulis namanya di bola golf. Sementara Jinte yang sadar itu perbuatannya, ia pun mencuci tangan memanfaatkan keterbelakangan mental Dojun dan menyebut kalau spion rusak itu adalah perbuatan Dojun. Sebagai seorang ibu, Yeja melakukan apapun untuk melindungi anak semata wayangnya ini. Jika kebanyakan orang tua akan memarahi anaknya setelah terlibat masalah, Yeja justru memasakkan makanan yang sehat untuk anaknya. Ia hanya sedikit kesal karena kaca mobil yang dirusakkan Dojun harganya mahal dan ia tidak punya uang. Dan juga Yeja melarang Dojun berteman dengan Jinte. Mendengar nama Jinte, Dojun pun langsung bergegas ingin pergi menemuinya. Bobo? Yeja memiliki kemampuan akupuntur. Ia sering menggunakan kemampuannya ini sebagai pekerjaan sambilan. Tapi hari itu ia tidak meminta bayaran pada mija tetangganya karena ia ingin pinjam uang saja untuk membayar ganti rugi spion yang dirusak oleh Dojun. Malam pun tiba, nampak Dojun duduk bersama seorang wanita di sebuah bar. Dalam keadaan setengah mabuk, ia mencoba merayu wanita tersebut. Wanita itu diketahui menunggu Jinte. Namun karena Jinte tak kunjung datang, ia pun beralih pada pria lain dan meninggalkan Dojun. Jinte rupanya kembali ke danau dan mengambil tongkat golf yang kemarin ia lemparkan. Dan Dojun yang setia kawan kini sudah terlelap karena masih menunggunya. Ia bahkan sampai diusir oleh pemilik bar tersebut. Saat akan pergi, anak pemilik bar tersebut datang dan lagi-lagi Dojun mencoba merayunya. Di perjalanan pulang, Dojun yang gundah dan dalam keadaan mabuk melempar-lemparkan bola golf kemarin yang selalu ia bawa di kantongnya. Ia lalu melihat seorang gadis berjalan seorang diri. Dojun memanggil-manggil gadis itu dan merayunya. Namun gadis itu malah masuk ke dalam lorong dan bersembunyi. Dojun tidak mengejarnya dan memilih pergi saat gadis itu melemparkan batu besar ke arahnya. Setibanya di rumah, ia langsung pergi ke kamar ibunya dan tidur bersama sang ibu. Keesokan paginya, gadis yang kemarin dirayu Dojun ditemukan tidak bernyawa di atap bangunan kosong. Gadis yang masih mengenakan seragam SMA ini diketahui bernama Ahjung. Ahjung hanya hidup berdua bersama sang nenek. Itu pun neneknya setiap hari hanya keluyuran sambil membawa arak beras. Polisi setempat berusaha mencari barang bukti yang menuju pada pelakunya. Para polisi ini menduga kematian Ahjung disebabkan benda tumpul yang membuat kepalanya retak dan mengeluarkan banyak darah. Kasus ini sampai di telinga Yeja. Ia yang kedatangan pelanggan sampai tak fokus melayani. Apalagi melihat kepala tim kepolisian datang menjemput anaknya Dojun. Dojun ditangkap sebagai pelaku karena ditemukan bola golf yang bertuliskan namanya berlumuran darah di dekat mayat korban. Tak hanya itu, ada juga saksi mata yang melihat Dojun mengikuti Ahjung dan menggodanya. Saat diinterogasi, Dojun ternyata tak mengingat kejadian pada malam kemarin. Yang ia ingat hanya pergi ke bar, lalu pulang dan tidur bersama ibunya. Ketua tim yang mencoba menanyai Dojun pun tak bisa membuat Dojun berbicara mengingat kejadian itu. Alhasil, dengan bukti dan saksi yang ada ditambah Dojun menandatangani pernyataan bahwa ia benar melakukan pembunuhan, jadilah ia sebagai tersangka Ahjung dan ditahan. 웃지 마. 도전아.
아예 시체 옆에다가 비석을 세우지 이 새끼야. Hyeja datang menemui Dojun di tahanan. Ia sangat khawatir jika anaknya disiksa. Ia pun mengajarkan Dojun agar menyangkal tuduhan pembunuhan jika Dojun memang tidak membunuh Ajung. Dojun pun mengatakan jika ia telah melakukan pembunuhan, tentu ia harus mengakui perbuatan itu. Tapi ia tidak membunuh Ajung, hanya saja semua orang menyebut ialah pembunuhnya. Mendengar pengakuan anaknya, Hyeja di tengah hujan lebat menemui Jaemun, si kepala tim kepolisian. Hyeja meyakinkan Jaemun jika anaknya tak akan mungkin melakukan pembunuhan. Namun Jaemun yang sangat lelah karena banyak kasus kejahatan. Ia pun berkata jika kasus Dojun tidak bisa diganggu-gugat lagi dan semuanya sudah sangat jelas. Hyeja harus menerima bahwa anaknya adalah seorang pembunuh. Hari rekonstruksi pun tiba. Hyeja turut menyaksikan di tengah halayak warga yang juga penasaran. Dojun melemparkan batu besar ke arah leher manekin Ajung hingga manekin itu rusak. Ia pun dimarahi karena ulahnya itu. Rekonstruksi yang dilakukan saat itu tampak sangat aneh karena Dojun sendiri kebingungan. Hyeja dibantu tetangganya, Mija, membagi-bagikan artikel yang berisi pembelaan bahwa anaknya bukanlah pembunuh. Setelah membagi-bagikan artikel, Hyeja lalu dengan berani datang ke rumah duka Ajung mencoba meminta maaf pada keluarga Ajung dan menerangkan bahwa anaknya bukan pembunuh Ajung. Hal ini tentu memancing emosi keluarga Ajung hingga terjadi keributan. Nenek Ajung yang benci keributan lalu menyiramkan arak beras yang selalu dibawanya. Karena tak kunjung juga berhenti berkelahi dan adu mulut, keponakan sang nenek pun menampar wajah Hyeja. Seketika, keributan itu pun berhenti. Masih belum cukup perjuangannya, Hyeja lalu menemui pengacara termahal di kota itu untuk membantu Dojun. Setibanya mereka di tahanan dan menemui Dojun, Hyeja pun kembali meminta Dojun agar mengingat kejadian itu dan menceritakan setiap detailnya pada si pengacara. Namun sayangnya Dojun justru teringat akan hal lain, yaitu dulu saat ia pasrah disebut telah merusakkan kaca mobil profesor yang menabraknya, ia baru ingat kalau bukan dia yang melakukannya, melainkan Jin-tae. Si pengacara yang memperhatikan tingkah ibu dan anak ini mulai merasa ragu. Ia bahkan pergi meninggalkan Dojun dan ibunya dengan alasan mendapat pesan penting dari kantornya. Hyeja dan Dojun lalu membahas soal Jin-tae. Hyeja teringat jika saat kejadian itu Dojun ingin menemui Jin-tae. Namun Dojun tidak bertemu dengan Jin-tae. Ia pun mulai menduga jika Jin-tae mungkin pelakunya, karena hanya Jin-tae jugalah yang tahu soal bola golf milik Dojun. Sadar kini ia tak bisa mengharapkan bantuan siapapun, Hyeja menyelidiki Jin-tae sendirian. Ia menyelinap masuk ke rumah Jin-tae dan menemukan tongkat golf yang seperti berlumuran darah. Hyeja hampir ketahuan dan terpaksa sembunyi di dalam lemari karena Jin-tae dan pacarnya pulang untuk bermesraan. Setelah berjam-jam berdiam diri dan menyaksikan romansa anak muda, ia pun berhasil kabur dengan membawa tongkat golf itu tanpa ketahuan. Hyeja pun langsung menjelaskan rentetan dugaan yang ia simpulkan sendiri pada Jaemun di kantor polisi. Tapi sayang, semua dugaannya tidaklah benar. Hal itu terbukti dari video yang diberikan Jin-tae, bahwa noda seperti darah yang ada di tongkat golfnya adalah lipstik pacarnya. Hyeja sangat malu dan menyesal. Ia nekat pulang di tengah guyuran hujan deras menolak payung yang diberikan oleh Jaemun. Sampai akhirnya di tengah jalan, ia pun membeli payung bekas dari tukang rongsokan. Hyeja lalu dijemput untuk menemui pengacara Dojun. Si pengacara meminta Hyeja setuju pada tawarannya tentang masa hukuman Dojun, yakni 4 tahun di rumah sakit jiwa. Hyeja belum memberikan persetujuan. Ia hanya diam dan langsung menenggak segelas bir. 이거 누가 봐도 그냥 립스틱 말라붙은 건데. Di rumahnya, ia ditemui oleh Jin-tae yang tidak terima akan perbuatan Hyeja padanya. Ia yang merasa dihianati meminta bayaran $5.000 sebagai uang damai. Hyeja yang merasa bersalah kemudian memberikan uang tabungannya yang belum seberapa itu kepada Jin-tae. Saat Jin-tae akan pergi, ia teringat gosip yang beredar tentang Ahjung, namun tidak ingin menceritakannya. Ia lalu mengatakan pada Hyeja jika motif pembunuhan Ahjung bisa jadi karena nafsu atau balas dendam. Jin-tae juga menyadari bahwa Dojun hanya dikambing hitamkan. Untuk itulah, Hyeja harus mulai menyelidiki orang-orang yang berkaitan dengan Ahjung. Tak hanya itu, Jin-tae juga memberitahu keanehan lain, di mana mayat Ahjung ditinggalkan di atas atap dengan sengaja, agar seolah-olah semua orang di desa tersebut tahu bahwa si pelaku telah membunuh Ahjung.
Hyeja pun mulai melakukan penyelidikan seorang diri demi menemukan pembunuh Ah Jung sebenarnya. Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, Hyeja pun mendapati jika Ah Jung ternyata gadis sebatang kara yang melakukan semuanya seorang diri. Tak hanya itu, Ah Jung juga memiliki seorang pacar yang dijuluki JP si Gila. Ia juga memiliki nama lain yakni gadis kue beras. Sementara itu di lapas, Do-jun yang sedang berusaha mengingat diusili oleh tahanan lain. Hal itu membuat Do-jun marah dan mereka jadi adu tinju. Hyeja yang mengetahui itu pun memarahi Do-jun. Do-jun mengatakan, toh Hyeja sendiri yang mengajarkan jika ada yang menghinanya, maka Do-jun harus menendangnya. Do-jun lalu menceritakan akibat perkelahian itu. Ia jadi mengingat sesuatu. Dulu saat Do-jun berusia 5 tahun, Hyeja pernah ingin membunuhnya dengan racun serangga. Hyeja histeris mendengar itu. Hyeja pun menjelaskan kalau waktu itu ia begitu putus asa dengan hidupnya. Ia ingin mengakhiri hidup mereka, bukan Do-jun saja. Singkat cerita, saat Hyeja memperbaiki foto Do-jun di warnet Mija ingat bahwa Ah Jung juga pernah ingin mencetak 20 foto dari HP-nya. Saat itu tiba-tiba Ah Jung mimisan dan temannya Murni menolongnya. Hyeja pun segera pergi menemui Murni. Ia beralasan ingin memodifikasi HP-nya seperti HP milik Murni agar bisa mendekat kepadanya. Sampai akhirnya di sebuah kafe saat Murni sedang mengotak-atik HP Hyeja. Hyeja pun menyinggung apakah Murni juga memodifikasi HP Ah Jung. Hyeja juga menanyakan di mana HP Ah Jung sekarang. Mendengar nama sahabatnya disebut, seketika Murni terdiam. Murni lalu meminta dibelikan pembalut oleh Hyeja. Ia berjanji tidak akan pergi kemana-mana. Namun saat Hyeja kembali, Murni sudah hilang entah kemana. Ternyata Murni sedang dipukuli oleh 2 orang siswa SMA yang juga mencari HP Ah Jung. Untunglah Hyeja berhasil menyelamatkan Murni dengan memancing pemilik toko agar melihat aksi perundungan itu. Hyeja lalu meminta bantuan Jin-tae untuk menginterogasi 2 siswa tersebut. Ternyata diketahui bahwa Ah Jung sering ditiduri oleh banyak pria. Ia tidak pernah mengambil bayaran uang, melainkan hanya arak beras. Jin-tae lalu menginterogasi 2 siswa ini di tempat terpisah. Siswa-siswa berandal ini mencari HP Ah Jung karena di dalam HP tersebut ada foto-foto pria yang pernah tidur bersamanya. Salah seorang siswa mengatakan jika pembunuh Ah Jung pasti salah seorang yang fotonya ada di HP Ah Jung. Namun Do-junlah yang justru dikambing hitamkan. Siswa itu kemudian mengatakan jika dulu Ah Jung pernah menanyakan berapa arak beras yang akan didapatkannya jika HP itu ditukar dengan arak beras. Sontak Hyeja teringat kalau nenek Ah Jung selalu membawa arak beras. Maka dari itu, selama ini arak beras yang didapat Ah Jung pasti diberikan kepada neneknya. Hyeja pun pergi ke rumah nenek Ah Jung. Ia memberikan beberapa uang untuk ditukarkan dengan HP Ah Jung dan beralasan kehadirannya diminta langsung oleh arwah Ah Jung. Keesokannya, Hyeja pun langsung menunjukkan foto-foto yang ada di HP Ah Jung pada Do-jun agar Do-jun bisa ingat siapa yang membunuh Ah Jung malam itu. Do-jun menjelaskan kalau pria yang dilihatnya berambut putih dan sudah tua. Hyeja pun menunjukkan satu foto yaitu seorang pria tukang rongsokan. Do-jun pun membenarkan dengan menganggukkan kepalanya. Hyeja segera pergi menemui pria tua itu di rumahnya yang dekat dengan hutan. Di sana banyak sekali barang-barang rongsokan. Hyeja mengaku sebagai seorang relawan yang menyediakan pemeriksaan medis gratis untuk orang tua jompo. Pria itu pun kemudian menjelaskan kalau jantungnya terasa sakit karena menyaksikan hal yang mengerikan. Hyeja bersiap akan melakukan pengobatan akupuntur yang bisa membuat pria itu lupa dengan ingatan mengerikan itu. Pria itu pun kemudian menceritakan tentang kejadian pembunuhan yang dilihatnya, yaitu pembunuhan Ah Jung. Ia mengatakan kalau malam itu ia berada di dalam rumah yang dekat dengan TKP yang sudah ditinggalkan. Ia melihat Ah Jung diikuti oleh Do-jun dan Do-jun menanyakan apakah Ah Jung tidak menyukai pemuda. Ah Jung melempar batu ke arah Do-jun karena tidak suka. Ah Jung juga mengatakan agar Do-jun jangan berbicara seperti itu kepadanya. Saat itulah Do-jun melemparkan batu yang dilempar Ah Jung dan tepat mengenai kepala Ah Jung. Seketika Ah Jung pun tewas di tempat. Do-jun kebingungan dan seperti ingin menelpon bantuan tapi tidak tahu caranya. Do-jun juga tidak tahu kalau Ah Jung sudah meninggal dunia. Dan entah kenapa Do-jun menyeretnya naik ke atas atap. 이상한 것도 막 하고 Belum sempat menghabiskan cerita, Hyeja langsung naik pitam dan gelap mata. Ia tidak menerima cerita itu dan menyangkal segalanya. Saat pria itu ingin melaporkan apa yang dilihatnya pada polisi, Hyeja pun memukulnya dan menghabisi nyawanya menggunakan kunci Inggris.
Saat sadar darah sudah mengalir begitu deras, Hyeja pun histeris karena pria tua itu sudah meninggal dunia. Dengan tenang, ia kemudian mendapat ide membakar rumah itu agar perbuatannya tidak ketahuan. Hyeja pun lalu pergi ke hutan untuk menenangkan diri. Beberapa waktu kemudian, Hyeja sudah kembali ke rutinitasnya. Pagi itu ia dikunjungi Jaemun di rumahnya yang menyampaikan berita baik kalau putranya Dojun akan segera dibebaskan. Mereka sudah menemukan pelaku yang sebenarnya, yaitu JP si gila. Tim polisi ini menemukan bercak darah Ajung di baju JP. Ia membunuh Ajung karena permasalahan cinta. Hyeja pun tak sanggup menahan air matanya saat bertemu dengan JP. Ia yang telah tahu segalanya hanya bisa menangis dan tak berani mengungkapkan yang sebenarnya. Setelah Dojun bebas, Jin-tae datang menjemputnya bersama sang kekasih memberikan perayaan kecil. Di jalan, Dojun melihat bekas kebakaran rumah tukang rongsokan. Mereka pun memutuskan mampir ke sana mencari barang-barang yang tersisa. Di rumah, saat Dojun sedang makan bersama ibunya, Dojun kepikiran tentang jasad Ajung yang diletakkan di atas atap. Menurutnya, JP meletakkan Ajung di atap agar semua orang bisa melihatnya dan segera membawanya ke rumah sakit karena Ajung telah berdarah. Hyeja yang mendengar itu langsung bernapas berat. Keesokannya, Dojun mengantar ibunya yang akan pergi karya wisata bersama para orang tua jompo. Sesaat sebelum pergi, Dojun menyerahkan seperangkat alat akupuntur milik Hyeja yang ditemukannya di rumah tukang rongsokan. Dojun mengatakan bagaimana ibunya bisa meninggalkan barang tersebut di sembarang tempat. Hyeja langsung emosional. Ia segera pergi meninggalkan Dojun dan masuk ke dalam bus. Di perjalanan, Hyeja hanya terdiam sementara rekan-rekannya yang lain nampak bergembira. Ia pun mengambil alat akupunturnya dan melakukan salah satu teknik akupuntur yang bisa menghilangkan rasa takut dan trauma yang ada di pikirannya. Segera setelah melakukan itu, Hyeja pun bergabung bersama yang lain menari dan bergembira sepanjang perjalanan. Yap, dengan begitu film pun tamat. Tidak ada yang bisa menghentikan kasih ibu kepada anaknya. Sepertinya hal tersebutlah yang ingin disampaikan sutradara Bong Joon-ho melalui film Mother. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini telah mengharumkan nama Bong Joon-ho sebagai sutradara, jauh sebelum film Parasite. Film bergenre drama thriller ini meraih tanggapan dan kritik positif selama penayangannya di tahun 2009 silam. Selain mewakili Korea Selatan dalam kategori Best Foreign Language Film di ajang Oscar, Mother juga meraih piala film terbaik dalam berbagai ajang penghargaan antara lain Busan Film Critic Awards tahun 2009, Blue Dragon Film Awards pada tahun 2009, serta ASEAN Film Awards pada tahun 2010. Film ini turut menunjukkan kebiasaan buruk sejumlah orang dalam kehidupan nyata, seperti kerap menindas orang lebih lemah atau berkekurangan, merundung orang lain karena bosan dan hanya untuk bersenang-senang, serta memandang sebelah mata orang kurang mampu. Hal lain yang membuat film ini menarik adalah penggambaran situasi yang abu-abu layaknya di kehidupan nyata. Hitam dan putih, baik serta jahat, semua tergantung dari sudut pandang. Tak semua yang terlihat baik akan membantu. Begitu pula sebaliknya, tidak semua yang kelihatan buruk selalu jahat. Selain memiliki sinematografi yang apik dan detail, misteri yang disuguhkan juga tak membuat penontonnya pusing tujuh keliling untuk memecahkannya. Layaknya puzzle ringan, Mother berhasil membuat penontonnya tahu siapa pembunuh Ajung. Oke, masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Mother 8,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye!